Selamat pagi. Kali ini anak-anak akan belajar dengan Bu Rini mengenai seni rupa berdasarkan ragam di mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Ya, mari kita saksikan. Ragam seni rupa. Seni rupa 2 dimensi dan ada juga seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah jenis seni rupa yang hanya memiliki panjang dan lebar. Ini artinya seni rupa ini hanya berupa sesuatu yang bisa dilihat dan diraba. Contohnya, seni rupa 2 dimensi ada lukisan, foto, dan juga gambar. Yang kedua adalah seni rupa 3 dimensi, yaitu seni rupa yang tidak hanya memiliki panjang dan lebar, namun juga memiliki tinggi. Seni rupa ini memiliki ruang atau volume. Contohnya, dari seni rupa 3 dimensi ini ada patung, guci, dan beberapa seni rupa yang memiliki panjang, lebar, volume, dan juga tinggi. Contoh karya 2 dimensi yaitu Bu Rini akan sebutkan. Pertama, gambar. Seni rupa yang digambar menggunakan media gambar seperti pensil dan kertas. Contohnya yang biasa anak-anak lakukan yaitu menggambar di atas kertas dan menggunakan pensil warna ataupun spidol ataupun krayon. Nah, itu disebutnya menggambar. Ya. Berikutnya ada seni rupa 2 dimensi yang berupa lukisan. Seperti yang anak-anak lihat di gambar ini contoh lukisan yang dilukis menggunakan media cat dan kanvas. Ya. Yang ketiga adalah seni grafis, yaitu seni yang dibuat dengan cara dicetak, seperti cetakan kayu, stempel, atau sablon. Ada pula yang mudah, yaitu menggunakan alat-alat bahan dari alam. Ada yang menggunakan stempel pelepah pisang, kemudian ada juga menggunakan wortel, kemudian ada juga kentak. Nah, itu termasuk seni grafis, ya. Yang berikutnya adalah karya seni fotografi. Fotografi adalah salah satu yang sekarang banyak diminati oleh orang. Karena perkembangannya, seni fotografi ini semakin maju karena alat yang digunakannya pun juga semakin berkembang, yaitu berupa handphone kamera yang sudah memiliki kapasitas yang lebih tinggi atau menyerupai kamera digital. Ya, dan ini adalah seni yang paling favorit. Termasuk anak-anak sering juga berfoto. Nah, itu termasuk adalah seni fotografi. Yang berikutnya adalah seni kaligrafi. Seni kaligrafi ini merupakan suatu penggabungan akulturasi dari budaya Islam dan grafis. Dan seni budaya ini dijadikan bentuk ekspresi, ya, dan berupa tulisan berupa Arab, ya, yang biasanya ada dan dibudayakan di Islam. Berikutnya adalah seni mozaik. Seni mozaik adalah penggabungan dengan cara menempelkan berbagai macam bahan, baik sobekan kertas, pecahan kaca, ataupun juga kulit telur. Ya, itu kemudian ditempelkan dan menjadi sebuah lukisan yang disebut seni mozaik. Berikutnya adalah poster. Poster merupakan karya seni yang dibuat di media kertas, dinding, atau media yang datar.
ya, dan akan tampak menarik karena menggunakan warna dan ilustrasi gambar yang menarik. Yang berikutnya adalah seni karikatur. Karikatur merupakan penggunaan poster dengan mengiklankan sebuah produk atau penggunaan poster dengan mempengaruhi seseorang. Ya, ini adalah informasi. Setelah tadi karya 2 dimensi, Bu Rini akan menginformasikan tentang contoh karya seni 3 dimensi, yaitu tugu. Anak-anak pernah lihat tugu? Tugu sendiri merupakan salah satu karya 3 dimensi yang terbuat dari atau materialnya adalah batu bata, kemudian ada semen, kemudian ditaruh di suatu tempat dan disebut namanya adalah tugu. Ya. Yang berikutnya karya 3 dimensi adalah keramik. Anak-anak pernah lihat gambar yang Bu Rini sajikan atau Bu Rini perlihatkan di rumah ada? Ini disebut adalah keramik. Ya, keramik biasanya itu berbentuk pecahan kaca. Yang contohnya ini bisa berupa vas bunga atau piring-piring yang antik. Kemudian ada lagi gelas dan macam-macam. Dan seni ini juga memiliki fungsi guna. Ya, tidak hanya sebagai keindahan, tapi juga digunakan untuk berfungsi sebagai guna. Misalkan seperti yang anak-anak lihat, ini adalah seninya yaitu keramiknya 3 dimensi berupa teko dan gelas. Bisa difungsikan, tidak hanya dipajang, tapi bisa difungsikan. Ya. Berikutnya adalah seni kriya. Anak-anak pernah lihat gambar ini? Biasanya yang ada di rumah nih atau di suatu tempat, ini adalah tempat menaruh dede bayi. Nah, ini disebut ada seni kriya, yaitu berupa ukiran atau karya yang dibuat dengan merangkaikan bambu-bambu menjadi sebuah hiasan yang bisa juga digunakan atau difungsikan. Atau disebut juga keterampilan tangan yang dibuat dengan cara unsur estetika tapi juga fungsi guna. Ya, jadi bisa digunakan. Setelah dibuat karya ini, maka menjadinya adalah seni kriya. Ada lain dari gambar ini, ada vas bunga, kemudian tas, kemudian ada lagi beberapa tempat seperti penaruh keranjang, makanan. Nah, itu contohnya ya. Berikutnya adalah patung. Ini adalah termasuk karya 3 dimensi. Patung merupakan seni yang tercipta dari hasil ekspresi, imajinasi maupun emosional manusia yang disampaikan melalui bentuk visual. Melalui sebuah media 3 dimensi ini mempunyai tujuan keindahan. Di beberapa tempat banyak patung-patung. Misalkan ada patung Sudirman, atau patung Selamat Datang, atau patung Tugu Tani juga. Nah, itu termasuk patung, ya. Berikutnya adalah topeng. Topeng merupakan benda yang dipakai di wajah atau di atas wajahnya ya untuk menutupi bagian muka untuk mengiringi musik kesenian daerah. Topeng ini pada umumnya untuk menghormati sesembahan atau memperjelas watak dalam mengiringi suatu kesenian. Nah, selain sebagai fungsinya, topeng juga sebagai hiasan. Ada juga ditaruh di dinding sebagai hiasan saja. Namun, ini juga termasuk karya 3 dimensi. Nah, itu saja yang Bu Rini sampaikan mengenai
karya seni 2 dimensi maupun 3 dimensi sesuai dengan ragamnya. Mudah-mudahan anak-anak dapat paham ya. Terima kasih telah menonton. See you, bye-bye.